Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Baihaqi pada channel kursus servis peralatan elektronika. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, silahkan Anda klik dulu atau pijit dulu knob yang bertuliskan subscribe dan knob yang bergambar lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Juga silahkan klik knob like, juga silahkan klik knob share agar Anda bisa membagikan kepada teman-teman dan saudara-saudara Anda. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Bismillahirrohmanirrohim. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai power supply setengah gelombang dan power supply gelombang penuh. Baiklah, kita mulai. Memahami cara kerja power supply setengah gelombang dan gelombang penuh. Sebelumnya saya gambarkan dulu power supply yang sempurna kalau dilihat pada osiloskop. Osiloskop itu adalah suatu alat seperti televisi kecil yang bisa melihat gelombang listrik. Saya gambarkan begini. Ini garis vertikal sama garis horizontal. Kalau garis vertikal ini untuk menyatakan pol, kalau garis horizontal itu menyatakan untuk waktu T, ya, time. Time. Nah, kalau 12 pol umpamanya ini di sini adalah 0, ya anggap aja 12 pol adalah di sini, ini 12, begitu. Maka dia sepanjang time ini, ya ini bergelombang juga tangannya ya. Jadi kalau di ininya, dia dari mulai time 0 sampai time di sini, ya, umpamanya di sini time 1, time 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, itu dia akan tetap stabil, tingginya adalah 12 volt. Ya, ini kalau diarsir, ini jadi power supply yang sempurna adalah sejak dihidupkan, kalau memang itu power supply itu 12 volt, ya sejak dihidupkan dari time 0, ya, dari time 0 sampai terus ke sana, dia ketinggiannya akan tetap 12 volt, kalau 12 volt, kalau 10 volt, 10 volt, kalau 5 volt, 5 volt. Jadi tidak turun naik ya, tetap gitu. Paling-paling di ujungnya nanti kalau dia habis, ya dia jatuh ke bawah, jatuh. Contohnya umpamanya ini adalah aki. Jadi walaupun aki, gambarnya tetap saja secara gambar elektronik adalah begini. Oh salah ya, ini gambar elko. Ya, umpamanya sumbernya adalah aki. Ini gini. Ya, ini. Yang ini adalah minusnya, yang ini adalah plusnya. Jadi ibaratnya nih, yang ini adalah minusnya, yang ini 12 volt ini adalah plusnya. Ya, 12 volt ini plusnya. Ini plus, ini minus. Nah, sekarang kita akan membuat power supply. Tujuannya adalah untuk meniru gambar seperti begini.
Jadi sebetulnya power supply yang kita buat, yang buatan pabrik itu juga sama, adalah dia ingin meniru seperti gambar begini, gambar yang dari sumber DC murni, umpamanya aki, kalau dilihat pada osiloskop adalah begini. Baiklah, kita mulai dalam judul di sini kan memahami cara kerja power supply setengah gelombang dan gelombang penuh. Baiklah, saya gambarkan dulu yang setengah gelombang. Ke bawah dikit. Ini saya gambarkan trafonya. Ya. Ini kasih dioda. Nah, ini yang disebut setengah gelombang. Ya. Kenapa disebut setengah gelombang? Ya, saya ulangi lagi seperti yang kemarin. Perhatikan, ya. Nah, ini disebut yang atas disebut setengah, yang di bawah disebut setengah. Ya, kalau disatukan ke sini disebut satu gelombang. Tapi digambarkannya dalam bidang elektronika adalah begini. Yang atas positif, yang ini adalah negatif. Atau kalau dalam AC masih 0. Dioda mempunyai sifat mengalirkan hanya yang positif. Kalau dipasangnya begini, dia hanya mengalirkan yang positif, berarti hanya puncak yang atas saja yang dialirkan begini. Kemudian ketika yang bawah, jeda dia nggak dialirkan, nggak ada. Ada lagi yang atas. Ini. Kemudian yang bawah ini jeda, sini nggak dialirkan, dialirkan lagi yang hanya yang atas, gini. Kalau ini 12 volt, maka tinggi ini, tinggi adsiran ini adalah di sini itu 12 volt. Ya, tingginya ini si puncak ini 12 volt. 12 volt terhadap siapa? Terhadap 0. Ya. Kalau sudah menyeberangi dioda, maka ini namanya mins. Ya, sebutnya min. Kalau sebelum menyeberangi dioda masih pada trafo step down, disebutnya 0. Gini. Kalau kita gambarkan ini, ya kita pindahkan seperti gambar begini, maka gambarnya adalah begini. Ini adalah pole, ini adalah time. Kemudian 12 volt di sini. Nah, gambarnya bagaimana? Gambarnya adalah begini. Set, ya. Ini yang umpamanya ini puncak yang nomor 1. Kemudian jeda tidak ada yang sini. Berarti muncul lagi puncak yang ini nomor 2. Ya. Kemudian ada yang titik-titik, ini kebesarannya, baru habis papan tulisnya. Jadi kalau digambarkan ini set gitu, yang titik-titik sini tidak ada, muncul lagi yang ini. Jadi ini yang 1, ini nggak ada jeda, kemudian ini yang 2, kemudian ini yang 3, bawahnya nggak ada, sini ada yang 3, ya ini yang 3, gelombang yang 3, 1, 2, 3, ini T, ya sama dengan atas. Nah, ini perhatikan, ini dihapus saja ya, ini angka 1, ininya hanya
penomoran sementara. Ini kalau garis ini kita samakan tarik di sini, ya. Ini ada 12 volt, ya. Ini positif, ini negatif. Kemudian kalau kita arsir, ya, perhatikan. Yang ini mulai dari 0 sampai 6 tidak ada lowong sama sekali, penuh dengan setrum. Sementara yang ini pada saat di sini umpamanya ini T1, ini adalah T0, ini adalah T1, kemudian ini adalah T2, kemudian ini adalah T3, ini adalah T4, kemudian ada T5, time 5. Perhatikan. Kalau untuk sumber DC murni, umpamanya dari aki, dia mulai dari T0 sampai T dan seterusnya. Sebelum baterai itu habis, dia full terus, tidak ada jeda kosong. Sementara kalau power supply buatan, power supply yang ini setengah gelombang, ya, ini setengah gelombang namanya. Kenapa disebut setengah gelombang? Karena yang dialirkan dari gelombang penuh ini kan gelombang penuh, kalau dikesinikan itu hanya setengahnya aja, hanya bagian positifnya saja, ya, maka disebutnya setengah gelombang. Jadi dari dua puncak ini hanya setengah puncak saja yang dialirkan, yang dilewatkan oleh dioda. Nah, begini gambarnya, ya, kalau digambarkan. Kita bandingkan, kita lihat, ya, banyak complongnya. Di sini kosong, di sini kosong. Kalaupun di sini ada lagi muncul lagi gitu, ya ini kosong. Power supply yang tipe begini ada kosong, ada kosong, ada kosong. Ini sama saja dengan endut-endutan gitu ya. Ada hilang, walaupun dalam 1 detik dia 50 kali muncul, 50 kali hilang, 50 kali muncul, tapi tetap saja kalau dilihat di osiloskop itu dia itu tidak padat. Yang sempurna adalah yang padat, ya, dari time 0 sampai time dan seterusnya dia 12 volt padat. Nah, ini 12 volt ada hilang, 12 volt ada, pada saat di sini ada 12 volt lagi hilang, sini ada lagi 12 volt hilang, sini ada gitu. Nah, ini tidak baik kalau dipergunakan kepada peralatan elektronika. Peralatan elektronika itu bekerjanya mungkin abnormal, tidak sempurna 100%. Lantas bagaimana untuk mengatasi supaya hasilnya pengen mendekati ini, kalau bisa ya sempurna seperti begini? Maka ada tipe power supply yang disebut dengan gelombang penuh. Nah, kalau gelombang penuh dia trafo-nya gini, nolnya di tengah. Kalau ini kan nolnya di pinggir, di sini ada nol, disebut dengan CT atau center tag, ya, CT. Nolnya di tengah, kemudian ini istilahnya disebutnya CT, center tag. Nah, yang inilah yang nanti akan mendekati sempurna. Baiklah, kita pasang dioda di sini, ya. Kemudian kita pasang dioda lagi di sini. Jadi diodanya ada 2, D1 sama D2. Sebelumnya saya terangkan dulu, ternyata pada trafo ini yang dibuat sedemikian rupa oleh pabrik, kalau kita lihat melalui osiloskop, ternyata dia gelombang AC-nya adalah begini, ya.
Nah, kalau kita tarik garis lurus time sini, ketika dia yang ini umpamanya 12 volt ya, 12 volt atas sama 12 volt bawah, ya, nolnya di tengah. Ternyata ketika gelombang yang kawat yang atas itu begini, yang bawah malah nggak begini munculnya. Karena memang udah sedemikian rupa dibuat oleh pabrik begitu. Jadi kalau yang atas positif, dia justru negatif. Ini kalau ditarik garis time-nya sama, ya. Juga begitu, ini ke sini, ini garis time-nya sama ke sini, ya. Ini ke sini. Ke situ, ini time-nya sama. Nolnya di tengah, ya, nolnya di tengah. Ya, ini CT, ya udah dihapus saja ya. Jadi nolnya adalah di tengah, nolnya. Ya, ini time-nya kalau itu sini lurus ya, kalau diluruskan begitu, ya. Tapi karena sudah digambarkan dan pemirsa sudah ngerti ya, maka saya hapus saja ini gambar time-nya ya, biar jangan kelihatan runcak gambarnya. Jadi ini time, skala time-nya ini dihapus saja ya, gini ya. Jadi sekali lagi saya terangkan, ternyata begitu dilihat di osiloskop ya, kalau yang atas ini dia muncul ke atas gelombangnya, justru yang bawah ini ke bawah. Kalau yang ini ke bawah, dia malah ke atas. Ini sengaja dibuat oleh pabrik demikian, gitu ya. Sengaja dibuat oleh pabrik demikian. Ini positif, ini negatif, ini negatif, ini positif. Oke, kita teruskan. Ketika positif, ini dia keluar. Sini, ya, di sini. Namanya. Ketika dia negatif, nggak keluar. Ketika dia negatif nggak bisa, tapi positif lagi, keluar lagi ya. Jadi kalau ini saya kasih nomor 1, ini nomor 2, maka dia yang keluar adalah nomor 1 dengan nomor 2, ada jeda kosong ya. Nah, kalau yang bawah justru kebalikannya. Kalau di sini time-nya kita tarik garis lurus, dia min, nggak bisa keluar, justru dia kosong. Ketika min ketika di sini dia plus nih ya. Ketika ini plus ke sini, dia kan posisi min, nggak bisa nyebrang. Tapi ketika dia yang atas ini min sini, ini kalau saya tarik time sini, ini 0 masih kurang panjang aja, nah ya justru yang ini keluar, ya keluar, di situ muncul, ya ada yang ini. Jadi kalau ini 1, 2, umpamanya ini adalah yang sini adalah 3, maka muncul 3. Seterusnya ya, seterusnya. Jadi ketika yang ini muncul di sini, ya ada muncul umpamanya gelombang yang nomor 3, ini kosong, ke bawahnya justru dia muncul ini di sini di bawah. Ya, ini umpamanya ini 1, 2, 3, ya bolehlah ini 3, ini umpamanya 4, itu ya 4. Ini yang benar mah ininya, yang benar mah ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi 1, ini 2, ini 3 ya, dan seterusnya. Nah, ya perhatikan, ternyata dia gantian, dioda 1 dan dioda 2. Dioda 1 dan dioda 2.
Ketika dioda 1 mengeluarkan yang positif, dioda 2 enggak mengeluarkan. Ketika dioda 2 enggak mengeluarkan, justru dioda 2 dia mengeluarkan. Ketika dioda 1 mengeluarkan lagi, dioda 2 tidak. Ketika dioda 1 tidak mengeluarkan, dioda 2 mengeluarkan positif. Nah, ya. Udah jelas ya, perhatikan dulu di sini. Ini kawatnya kan ada 3, 1, 2, 3. Apa jadinya kalau si ujung dioda ini dengan dioda ini disatukan, disambungkan? Apa efeknya kalau dioda ini dengan dioda ini ujungnya disambungkan? Taruhlah umpamanya saya sambungkan ya, ini tanda melewati, disambungkan begini. Jadi digabung, ujung dengan ujungnya digabung. Apa yang terjadi kalau kita lihat di osiloskop? Ternyata kalau digabungkan begini, si gelombang 2 ini pindah posisinya nih. Yang ini nih pindah ke sini posisinya. Jadi gitu. Yang 4 ini pindah ke sini posisinya ke sini. Jadi ini 2, 3, 4. Nah, ternyata kalau digabungkan ujung dioda ini, dioda 1 dengan dioda 2 ini jadi nggak masing-masing. Ternyata gambarnya jadi begini ketika dilihat di osiloskop. Kalau digabungkan berarti anggap saja ininya sudah nggak ada, dihapus ya. Ini begini. Ya, gabungkan. Ini adalah ini positif, negatif. Ini adalah positif, ini adalah negatif. Kalau perhatikan, ini full gelombang penuh ya, ini gelombang penuh. Ya, kalau diperhatikan gambarnya jauh beda kan? Kalau dia ada tegangan positif hilang, ada lagi hilang, ada hilang. Tapi kalau ini perhatikan, ada yang dari D1, kemudian mau hilang disuplai dari D2, kemudian D2 mau hilang disuplai lagi dari D1 lagi. Jadi ini dua dioda ini saling suplai gantian. Dioda 1, dioda 2, dioda 1, dioda 2, dioda 1, dioda terus sana. Ya. Jadi power supply gelombang penuh ini cara kerjanya adalah begini, dan trafonya beda. Trafonya disebutnya trafo CT, nolnya ada di tengah. Kalau ini nolnya ada di pinggir, ya, nolnya ada di pinggir. Yang salah satunya juga di pinggir. Kalau ini nolnya di tengah, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Ini jumlah lilitannya sama, tapi dibuat sedemikian rupa oleh pabrik sehingga gelombang yang muncul itu tidak sama, tidak ini positif, bawah positif, atas negatif, bawah negatif, tapi dibuat sedemikian rupa lilitan itu yang atas positif, bawah muncul negatif, yang atas muncul negatif, yang bawah muncul positif. Nah, ini setelah digabungkan ternyata begini. Nah, sekarang kalau ini dipindahkan ke gambar ke sini, ya, begini, ini 12 volt, ya, 12. Ya, 12 ini positif, ini negatif, ini time. Kalau garis ini sebetulnya garis ini apa? Tingginya tegangan, ini volt. Maka kita gambarkan adalah gambarnya begini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau diarsir ya biar kelihatan.
Coba bandingkan dengan yang setengah gelombang. Kalau yang setengah gelombang complongnya jauh sekali, ya, complongnya besar-besar, artinya jedanya kosongnya lama. Kalau ini perhatikan complongnya hanya sedikit, ya. Memang tidak sempurna seperti DC murni yang dari aki atau batu baterai, tetapi kalau dilihat secara global, dia sudah sedikit sekali. Dan ini sudah hampir dikatakan sempurna. Ya, makanya orang-orang kalau membuat power supply, termasuk juga pabrik, rata-rata adalah gelombang penuh. Tujuannya adalah untuk mendapatkan tegangan yang rata sekali, rata padat dari T1, dari T0, T1, T2, T3, T4, T5, dan seterusnya. Itu padat, tidak ada complong. Memang tidak bisa sempurna seperti power supply yang disuplai dari aki murni, dari DC murni, ya, aki atau batu baterai. Tetapi di sini sudah mendekati, sangat mendekati. Jadi complongnya itu, kosongnya itu hanya sedikit sekali. Nah, inilah perbedaan power supply setengah gelombang dengan power supply gelombang penuh. Jadi kita memahami cara kerja power supply setengah gelombang dan gelombang penuh. Referensinya adalah baterai, batu baterai atau aki, di mana batu baterai atau aki itu dari pertama dihidupkan dari T0 sampai T dan seterusnya, kecuali nanti habis. Kalau habis, dia habis sekaligus begini ke bawah jadi 0. Ya, habis. Kalau baterai kalau habis kan habis 0 udah. Kalau ini ya, kalau selama PLN-nya hidup terus, banyak nggak ada istilah habis-habis, ya. Ya, banyak kelemahannya kalau ini ujung-ujungnya habis. Memang sempurna, tapi ujung-ujungnya habis. Kalau ini tidak terlalu sempurna, ya, tapi tidak habis-habis. Ya, perhatikan, jadi setengah gelombang, dia gelombangnya hanya setengah yang dikeluarkan dari dioda, yang setengahnya nggak bisa dikeluarkan. Yang ini disebut gelombang penuh, sebetulnya gelombang penuh juga sama, setengah-setengah. Setengah yang dari atas, setengah dari bawah, setengah dari atas, setengah dari bawah. Ini setengah dari atas, setengah dari bawah, ya. Ini setengah dari D1, ini dari D2, dari D1, D2, D1 gitu, ya. Ya, tapi kan kalau disatukan namanya kan setengah tambah setengah, ya 1. Ya, jadi inilah kita memahami cara kerja power supply setengah gelombang dan gelombang penuh. Jadi cara kerjanya adalah begini. Sekian dulu pelajaran mengenai power supply. Jangan lupa pijit knob subscribe dan knob tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Insya Allah pada video berikutnya kita akan membahas mengenai transistor sebagai saklar. Terima kasih.